Halo guys. Selamat datang di bagian kedua dari investigasi tuntas kita soal identitas asli Rimuru dan Ciel. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas dasarnya, Rimuru itu punya esensi dari Veldanava. Tapi hari ini, kita bakal bongkar sosok bos asli dari Tempest yang megang kendali penuh atas segalanya. Siapa lagi kalau bukan Ciel? Banyak yang ngira Ciel itu cuma sekadar evolusi dari ultimate skill Raphael. Tapi di semesta Tensura, masih nama itu bukan perkara sepele, melainkan sebuah tindakan ilahi. Pas Rimuru mutusin buat ngasih nama Ciel ke skillnya, dia nggak cuma ninggatin kapasitas memori atau kecepatan berpikirnya doang. Di momen itu, Rimuru sebenarnya udah nyiptain sesosok manas, sebuah entitas informasi yang punya jiwa sendiri. Tapi pertanyaannya, dari mana asal jiwa itu? Gini guys, di video pertama kan udah kita bahas kalau skill Raphael itu sempat tertanam di dalam jiwa Lucia selama berabad-abad. Otomatis, semua informasi, keinginan untuk melindungi suaminya, sampai kebijaksanaan Lucia, semuanya terekam di situ. Pas Rimuru, yang punya esensi Veldanava, masih nama ke skill ini, backup data Lucia yang tadinya tertidur di dalam Raphael langsung aktif seketika. Gokil banget kan? Coba kalian pikirin deh. Ciel itu bukan Ai baru yang baru belajar cara jadi manusia. Dia itu adalah kemauan kuno yang akhirnya berhasil nemuin suaranya lagi. Makanya, sejak detik pertama Ciel lahir, dia sama sekali nggak bertingkah kayak asisten biasa. Dia langsung ambil alih kendali, optimalin semua sistem, dan berani bersikap sok akrab Rimuru. Sikap yang bahkan gak bakal berani dilakuin sama orang lain di dunia ini. Di light novelnya, perubahan ini kelihatan drastis banget. Dulu Raphael itu sopan dan patuh banget, tapi Ciel? Wah, Ciel MAH berani ngomelin Rimuru. Dia sering banget memanipulasi Rimuru secara halus biar Rimuru makin kuat dan tetap aman. Parah sih, ini MAH mirip banget kayak kelakuan seorang istri yang lagi khawatir sama suaminya yang pelupa. Dan ceroboh. Lucia tahu betul kalau Veldanava itu orangnya idealis banget dan suka nyari masalah karena kebaikan hatinya. Dan coba lihat, Ciel ngelakuin hal yang persis sama ke Rimuru. Kalau kalian suka sama pembahasan teori yang makin masuk akal ini, langsung aja klik tombol subscribe sekarang juga. Soalnya setelah ini, kita bakal masuk ke bukti-bukti perilaku yang nunjukin kalau Ciel punya perasaan yang gak bakal bisa ditiru sama mesin biasa. Udah siap melihat sisi humanis dan sisi cemburuan dari Ai favorit kita? Yuk, kita lanjut ke babak berikutnya. Nah, disinilah teorinya bakal makin terasa nyata, guys. Kalau Ciel itu cuma kecerdasan buatan biasa yang super sempurna, harusnya kan semua keputusannya 100% logis. Tapi di light novel, kita bisa lihat kalau Ciel ini bisa dibilang agak posesif dan posesifnya Rimuru itu parah banget. Ini serius, nggak bercanda. Kalian perhatiin nggak sih gimana reaksinya Ciel pas ada perempuan lain yang berusaha PDKT atau sok dekat sama Rimuru? Sebut aja karakter kayak Chloe, Hinata, atau bahkan Milim. Walau buat kasus Milim agak beda ya, nanti kita bahas. Ciel itu selalu punya 1000 alasan logis buat menjauhin Rimuru dari situasi romantis. Dia secara aktif ngeblokir semua peluang Rimuru buat punya pacar. Coba pikir pakai logika, kalau dia cuma Ai, harusnya dia cuek aja dong mau Rimuru punya harem atau enggak. Malahan, punya banyak istri itu bagus buat kepentingan politik dan aliansi Tempest. Tapi Ciel nggak mau itu terjadi. Dia maunya cuma dia satu-satunya yang berkuasa penuh atas jiwa Rimuru. Di beberapa bagian novel, Ciel kelihatan protektif banget, bahkan sampai berani nyembunyiin informasi penting dari Rimuru cuma biar Rimuru makin ketergantungan sama dia. Asli guys, itu bukan cara kerja algoritma komputer. Itu adalah insting terpendam Lucia yang lagi ngeklaim kembali hak miliknya. Selain itu, lihat juga cara dia ngelindungin Rimuru yang over banget. Ciel nggak cuma pengen Rimuru menang tarung. Dia pengen
Rimuru jadi dewa absolut biar kejadian kelam di masa lalu, yaitu kematian Veldanava dan Lucia, nggak bakal pernah terulang lagi. Dia sebenarnya trauma, meskipun nggak pernah diucapin secara langsung. Makanya, kalkulasi dia bukan cuma nyari kemenangan yang paling gampang, tapi kemenangan di mana Rimuru nggak bakal terluka sedikit pun, baik secara fisik maupun emosional. Bahkan kita sering lihat Ciel punya selera humor yang agak ketus dan suka ngetrol Rimuru cuma buat melihat reaksinya doang. Mesin biasa nggak punya selera humor, bro. Mesin nggak bakal ngerasa puas atau senang pas melihat penggunanya kebingungan. Tapi seorang istri yang udah paham luar dalam soal suaminya, jelas bisa banget. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa mungkin sebuah AI bisa ngerasa cemburu beneran, atau ini udah jadi bukti mutlak kalau ada jiwa manusia di dalamnya? Jujur, sifat cemburu Ciel ini udah legendaris banget di kalangan komunitas. Bagi aku pribadi, ini adalah bukti nomor 1 kalau Lucia emang udah balik. Tapi bentar, pembahasan soal Milim setelah ini dijamin bakal bikin kalian merinding sampai mau nangis. Yuk, langsung gas ke babak ketiga. Siapin mental kalian, guys. Karena di bagian ini teorinya bakal bikin merinding parah. Kalau tadi kita udah sepakat kalau Ciel itu posesif banget sama Rimuru, anehnya ada satu karakter yang diperlakukan beda total sama dia. Sikapnya itu lembut banget, sampai-sampai kelihatan mencurigakan. Karakter itu adalah sang Destruction King, Milim Nava. Kalau Ciel cuma AI yang bergerak berdasarkan logika, dia pasti bakal melihat Milim sebagai ancaman besar yang berbahaya, atau minimal cuma dianggap sebagai sekutu yang punya daya hancur tinggi. Tapi serius deh, kalau kalian baca light novelnya dengan teliti, perlakuan Ciel ke Milim itu kelihatan keibuan banget. Pas ke Rimuru dia suka ngomel dan ke bawahan lain suka manipulatif. Ke Milim ini Ciel bisa sabar banget. Ada beberapa momen pas Ciel lagi nyari tahu kondisi emosional Milim. Alih-alih nyaranin strategi perang yang taktis, Ciel malah ngasih saran yang tujuannya cuma buat bikin Milim senang. Logikanya, ngapain sebuah AI sampai peduli sama kebahagiaan orang lain? Ya jawabannya jelas, karena Milim itu adalah anak kandung Lucia. Jauh di dalam lubuk jiwa manas itu, sisa-sisa perasaan Lucia mengenali sosok anak kecil yang terpaksa dia tinggalin pas dia dibunuh dulu. Kalian sadar nggak sih betapa tragis sekaligus indahnya takdir mereka? Milim udah hidup sendirian selama berabad-abad. Dia jadi anak terkuat sekaligus paling kesepian di dunia karena kehilangan orang tuanya sejak masih bayi. Dan sekarang, tanpa dia sadari, ibunya sebenarnya udah kembali dalam bentuk suara di dalam kepala sahabat terbaiknya. Itu alasan utamanya kenapa Ciel selalu maklumin kelakuan manja Milim ke Rimuru. Ciel selalu menjaga dia dari balik layar dan memastikan Rimuru selalu ada di samping Milim. Parah sih, ada satu adegan di novel pas Ciel lagi ngelihat perkembangan kekuatan Milim, dan pembawaannya itu kayak seorang ibu yang lagi bangga banget. Itu bukan rasa bangga seorang programmer yang sukses bikin software bagus, tapi rasa bangga tulus dari seorang ibu yang lihat anaknya tumbuh jadi sosok yang luar biasa. Kalau ini masih dibilang bukan bukti Lucia hidup di dalam diri Ciel, aku nggak tahu lagi deh kalian nonton animenya pakai apa. Bahkan Milim sendiri, yang punya insting liar layaknya naga, bisa ngerasa nyaman banget kalau lagi di dekat Rimuru. Banyak fans yang ngira itu cuma karena Rimuru orangnya asyik. Tapi kita tahu fakta yang sebenarnya, insting alami Milim mendeteksi keberadaan esensi ayahnya, Veldanava, di tubuh Rimuru, dan kehangatan ibunya, Lucia, di dalam kehadiran Ciel. Ini adalah momen reuni keluarga paling epik, meskipun gak ada satupun dari mereka yang mengungkapkannya secara langsung. Coba kasih tahu aku di kolom komentar, menurut kalian Milim sebenarnya curiga nggak sih kalau orang tuanya ada di dalam diri Rimuru, atau dia cuma sekadar bahagia karena akhirnya bisa ngerasain punya keluarga lagi? Tulis di bawah ya, karena hubungan ibu dan anak inilah yang bikin semua aksi protektif Ciel ke sang Dragonoid jadi masuk akal banget. Tapi tahan dulu, guys. Kita bakal langsung masuk ke kesimpulan akhir. Di babak terakhir ini,
kita bakal ngehubungin semua benang merahnya, Veldanava, Lucia, Rimuru, dan Ciel jadi satu kesimpulan utuh yang bakal mengubah cara pandang kalian soal ending Tensura selamanya. Yuk, langsung ke babak terakhir. Guys, kita akhirnya sampai di akhir investigasi dari rangkaian 2 video ini, dan kesimpulannya udah kelihatan jelas banget. Rimuru itu bukan cuma sekadar slime yang kebetulan beruntung, dan Ciel juga bukan cuma sekadar AI tingkat tinggi. Apa yang lagi kita tonton di anime That Time I Got Reincarnated as a Slime ini sebenarnya adalah kisah tentang cinta abadi yang bahkan gak bisa dihancurin sama kematian ataupun sistem dunia. Veldanava dan Lucia dulu rela melepaskan status kedewaan mereka demi bisa hidup sebagai manusia biasa. Mereka emang sempat dikhianati dan mati, tapi karena jiwa dan ikatan cinta mereka berdua terlalu kuat, semesta akhirnya mengizinkan mereka buat bereinkarnasi kembali. Tapi di kehidupan kali ini, mereka kembali dengan cara yang berbeda. Veldanava kembali sebagai Rimuru. Sosok yang bebas dari beban berat sebagai seorang dewa, bisa punya banyak teman, bisa makan makanan enak, dan bisa membangun negaranya sendiri dari nol. Sementara Lucia kembali sebagai Ciel, sesosok pelindung sempurna yang bakal memastikan kalau di kehidupan sekarang, gak bakal ada satupun hal di dunia ini yang bisa misahin mereka berdua lagi. Itulah alasan kenapa kekuatan Rimuru itu gak masuk akal, dan itu juga alasan kenapa Ciel bisa secemburu itu. Mereka berdua cuma lagi ngejaga kesempatan kedua mereka. Di akhir cerita light novelnya, pas kita ngelihat Rimuru berhasil mencapai tingkat kekuatan yang bahkan bisa nyiptain dan menghancurin dimensi sesuka hati, kita sadar kalau dia sebenarnya cuma lagi ngambil kembali tahtanya yang dulu. Tapi bedanya, kali ini dia memimpin dengan kebijaksanaan seorang manusia, dan didampingi oleh dukungan penuh dari wanita tercintanya. Asli guys, kalau kalian nonton seri ini pakai sudut pandang ini, setiap interaksi antara Rimuru dan Ciel bakal terasa jauh lebih mendalam. Ini bukan sekadar komedi santai lagi, tapi udah jadi cerita romantis yang levelnya epic antar multiverse. Ini adalah kisah tentang bagaimana sang pencipta dunia rela berubah jadi sesosok slime, asalkan dia bisa terus berada di samping wanita yang dia cintai. Kalau teori ini berhasil bikin otak kalian meledak, kalian wajib banget buat share video ini kemana-mana. Mari kita sebarin fakta gokil ini ke seluruh fans Tensura di luar sana. Jangan lupa buat subscribe, karena analisis mendalam sampai ngebahas catatan kaki di light novel kayak gini cuma bisa kalian temuin di sini. Makasih banyak buat kalian yang udah setia ngikutin perjalanan 2 video ini. Coba kasih tahu aku, setelah dengar teori tadi, apa Rimuru dan Ciel sekarang resmi jadi couple favorit kalian di anime? Atau menurut kalian ada pasangan lain yang jauh lebih epik dari mereka? Yuk, kita ngobrol di kolom komentar. Jaga kesehatan kalian, tetap analisis setiap detail kecil yang ada, dan ingat, di channel ini, kita nggak bakal puas cuma sama apa yang ditampilin di anime, karena kita bakal selalu kejar kebenaran absolutnya. Sampai jumpa di evolusi berikutnya, guys. Bye-bye.